Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 yang beranggota Ajijah Asbiandriana dan saya sendiri Nur Saman dan saudara Indra. Kami dari program studi Perbankan Syariah semester 4 kelas C. Di sini kami ingin menjelaskan tentang uji asumsi klasik regresi linear sederhana. Dan di sini kami sudah mendapatkan contoh data yang kami akan segera diuji. Diamati contoh acak 10 perusahaan yang memproduksi laptop dari bulan Januari sampai Oktober tahun 2015. Kemudian dicatat pengeluaran iklan dalam miliaran dan profit dalam miliaran. Ingin diketahui apakah ada pengaruh antara biaya iklan dengan profit perusahaan tersebut, maka diperoleh data sebagai berikut. Nah, ini datanya. Jadi saya Nur Saman ingin menjelaskan tentang bagaimana memasukkan dalam SPSS. Jadi kita masuk ke dalam SPSS. Nah, dan di sini saya sudah memasukkan data-data dari contoh soal tadi. Dan kita mulai langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita masuk ke variable view untuk mengganti nama-nama data di SPSS. Nah, di sini kita ubah namanya menjadi X. Dan di bawahnya kita beri nama Y. Dan labelnya kita masukkan yaitu iklan. Yang kedua itu profit. Nah, sudah, baik, kita kembali ke data view. Nah, jadi kita langkah pertama untuk menguji yaitu uji linearitas. Kita klik analyze. Terus kita klik confirm min. Kita klik main. Nah, di sini kita masukkan profit sebagai dependent dan iklan sebagai independent. Nah, sebelum kita klik OK, kita masuk ke option dulu. Kita checklist yaitu test for linearity. Continue. Itu kita klik OK. Kita tunggu hasil dari output analisis tersebut. Nah, di sini sudah muncul data output dari SPSS yang kita masukkan tadi. Dan kita lihat ini datanya. Data dari uji linearitas. Jadi kita lanjut ke 2, uji normalitas.
kita masuk ke analyze. Terus kita klik regression, terus klik linear, nah terus kita masukkan profit sebagai dependence dan iklan sebagai independence. Sebelum itu kita masuk ke save. Klik terus klik continue. Terus klik OK. Baik, di sini sudah muncul hasil output dari uji normalitas. Inilah datanya, data dari output uji normalitas. Dan kita lanjut masuk ke data lagi. Analyze. Klik non-parametric test, terus klik regresi dialog, terus kita klik 1 sampel KS, klik aja. Dan di sini kita masukkan unstandardized ke tes variabel last. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul data yang kita masukkan tadi. Ini kelanjutan dari uji normalitas. Dan lanjut ke ketiga, uji homokedastisitas. Kita kembali ke data lagi. Kita uji homokedastisitas. Kita masuk ke analyze. Terus klik correlate. Terus kita klik referate. Nah, di sini kita masukkan iklan sebagai variabel dan unstandardized kita masukkan juga. Lalu kita klik, kita ganti person ke Sperman. Klik OK. Nah, di sini sudah
muncul data yang kita masukkan tadi. Data dari uji homoskedastisitas. Inilah datanya. Jadi kita lanjut ke uji autokorelasi. Kita kembali ke data lagi, data SPSS. Kita lanjut uji autokorelasi. Klik analyze. Terus kita klik regression, kita klik linear, dan di sini kita masuk ke statistik. Setelah itu kita centang Durbin Watson. Klik continue. Setelah itu klik OK. Nah, di sini sudah muncul data-data yang kita masukkan tadi. Jadi inilah semua data dari uji linearitas, uji normalitas, uji homoskedastisitas, dan yang terakhir uji autokorelasi. Dan hasil output ini akan rekan saya jelaskan setelah ini. Terima kasih. Baiklah, di sini saya Aziza Sibrandriana akan melanjutkan menjelaskan hasil interpretasi dari hasil analisis regresi linear pada aplikasi SPSS seperti yang telah rekan saya jelaskan sebelumnya. Ini pada layar adalah contoh kasus yang sudah dianalisis oleh rekan saya. Di bawah ini adalah hasil interpretasi dari contoh kasus uji asumsi klasik regresi linear sederhana. Berdasarkan dari contoh di atas, maka setelah dilakukan uji asumsi klasik menggunakan SPSS, berikut ini adalah penyelesaian dari uji asumsi klasik dari berbagai jenis. Yang pertama ada bagian A, asumsi linearitas. Berdasarkan dari hasil analisis pada SPSS didapatkan, yaitu pada output ANOVA table. Kita cari ANOVA table. Ini kolom ini bisa kita copy, kita pindah. Ini hasil uji linearitas di atas melalui aplikasi SPSS, maka itu diperoleh hipotesisnya H0 tidak terdapat hubungan linear peubah iklan dengan peubah profit, sedangkan H1 terdapat hubungan linear peubah iklan dengan peubah profit. Berdasarkan hasil ini, kriteria pengujian H0 ditolak jika nilai sig deviation from linearity di bagian ini jika lebih dari 0,05, maka hasil keputusannya berdasarkan output nilai sig di bagian nilai sig ini nilai sig lebih dari 0,05, maka didapatkan pada kolom sig yaitu 0,881. Maka 0,881 itu lebih dari 0,05, maka H0 itu ditolak, yang artinya
terdapat hubungan linear peubah iklan dengan peubah profit. Kemudian langkah kedua yaitu menggunakan uji asumsi normalitas. Setelah hasil analisis menggunakan SPSS, kita mengambil output one sample Kolmogorov-Smirnov test. Kolom itu, nah ini dia terdapat di NPRR test. Ini kita copy. Setelah itu, berdasarkan hasil output pada SPSS ini, jika nilai SIG lebih dari 0,05 maka residual berdistribusi normal. Kita lihat pada outputnya, nilai residual berdistribusi normal. Berdasarkan output terlihat bahwa nilai SIG lebih dari 0,05. Nilai SIG kita dapatkan dari sini, nilai SIG yaitu 0,20, maka 0,20 lebih dari 0,05. Maka terdapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal karena SIG, nilai SIG pada kolom output ini lebih dari 0,05. Kemudian kita lanjut ke uji asumsi menggunakan homoskedastisitas. Kita dapatkan output correlation pada kolom SPSS. Pada kolom ini kita copy. Berdasarkan hasil output pada SPSS, didapatkan dasar pengambilan keputusan jika nilai SIG lebih dari 0,05 maka residual memiliki variansi yang sama. Maka ini disebut homoskedastisitas. Kita lihat pada kolom residual pada bagian SIG, maka didapatkan 0,841 lebih dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa residual iklan memiliki variansi yang sama yang dapat dilihat dari nilai residual 0,841 lebih dari 0,05. Selanjutnya ada metode menggunakan uji asumsi autokorelasi. Berdasarkan hasil SPSS, kita peroleh output model summary. Pada SPSS, kita cari model summary bagian ini, kemudian kita copy. Kriteria pengujian jika D kurang dari DL atau D lebih dari 4 kurang DL, maka terdapat autokorelasi. Jika DU kurang dari D kurang dari 4 kurang DU, maka tidak ada autokorelasi. Jika DL kurang dari D kurang dari DU, maka tidak menghasilkan kesimpulan pasti. Dari hasil output ini bisa kita peroleh dasar pengambilan keputusan. Banyaknya data yaitu 10. Nilai DU sama dengan, kita cari nilai DU-nya menggunakan tabel Durbin-Watson. Maka diperoleh nilai 1,3197. D-nya 2,147 diperoleh dari Durbin-Watson. 4 kurang DU sama dengan 1,3197 dikurang 4 sesuai pada rumus, itu hasilnya 2,680. Maka dapat disimpulkan berdasarkan output terlihat bahwa nilai DU kurang dari D kurang dari 4 DU atau 1,3197 kurang dari 2,147 kurang dari 2,680. Maka dapat kita ketahui bahwa tidak ada nilai korelasi antara suatu periode T dengan periode sebelumnya. Baiklah, dapat kita simpulkan bahwa
Pada pembahasan ini, uji asumsi klasik dengan regresi linear sederhana memiliki kesamaan yang lebih dominan, namun memiliki perbedaan dengan regresi linear berganda, yaitu terletak pada uji multikolinearitas, di mana syarat tersebut hanya untuk regresi linear berganda saja. Jadi untuk regresi linear sederhana tidak ada yang namanya uji multikolinearitas. Sekian pembahasan mengenai materi regresi linear sederhana dengan uji asumsi klasik beserta contoh kasusnya dengan penyelesaian menggunakan software SPSS. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.